Alhamdulillahilladzi syafana minal maradi syifaan la yughadiru saqama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa syafi la shifaa illa shifaa'uh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa tabibun nasi jisman wa ruha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad faza manittaqah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib tidak lupa untuk mengingatkan dirinya dan hadirin sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan lebih banyak lagi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita menghadapi bulan Ramadan, kemudian kita menghadapi Idul Fitri dengan berbagai macam acara yang kita lakukan atau kita laksanakan, maka banyak sekali di antara kita yang mungkin karena kecapean dan sebagainya sehingga tepar atau sakit. Ada yang sakit hanya sehari dua hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, tapi ada juga orang yang sakitnya itu sampai bertahun-tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun berbaring di tempat pembaringan. Kita sering suudzon, sehingga muncul pertanyaan, apakah ini orang yang sakit terus itu sedang diuji oleh Allah atau sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya bagi orang mukmin diberikan penyakit itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh akan kami uji kamu, orang-orang yang beriman, dengan rasa ketakutan dan rasa lapar dan kekurangan dari harta benda dan kekurangan diri atau sakit dan kekurangan buah-buahan. Maka berbahagialah bagi orang yang menghadapinya dengan penuh kesabaran, atau bagi orang-orang yang sabar. Beda dengan orang yang kafir. Mereka itu kalau diberi penyakit ketika sedang di dunia ini, itu merupakan azab bagi mereka.
Karena bagi mereka tidak ada kebahagiaan nanti di akhirat dengan penyakit tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa orang mukmin yang sakit itu diambil oleh Allah darinya 4 perkara melalui 4 malaikat utusan Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. 4 perkara yang diambil oleh Allah tersebut adalah: yang pertama, Allah mengambil kekuatan tubuh atau badannya sehingga menjadi lesu, lemah, lunglai, tak berdaya, hanya berbaring saja di berbaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengambil dari orang sakit yang mukmin itu selera makan. Jadi tidak pengen makan, walaupun makanannya enak sekali atau menjadi favorit kita, tetapi kalau sakit, selera makannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mengambil cahaya wajahnya sehingga menjadi pucat, pasi, tak ada senyum, melongo, kosong, bahkan terkadang mengerikan. Dan yang keempat, Allah mengambil dari orang yang sakit itu dosa-dosanya sehingga menjadi suci, tak berdosa, diampuni dan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, tidaklah seorang mukmin tertusuk diri jari tangannya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain menyebutkan, tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya yang kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi kalau Allah menyembuhkan penyakitnya dari orang yang sakit tersebut? Maka Allah memerintahkan 4 malaikat tersebut untuk mengangkat, untuk mengambil dari orang yang sakit itu. Pertama, merintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya, jadi jag-jag waringkas kembali, jadi kuat lagi, jadi beringas lagi, bahkan jadi petakilan lagi dan sebagainya, jadi kuat kembali. Yang kedua, Allah memerintahkan malaikat kedua untuk mengembalikan selera makannya sehingga menjadi suweg lagi, mamayu lagi, jadi enak makan lagi, apapun makanannya jadi enak. Yang ketiga, Allah perintahkan malaikat yang ketiga untuk mengembalikan kecerahan atau cahaya wajahnya menjadi cerah kembali, bercahaya, jadi optimis lagi, memandang ke depan. Tetapi Allah tidak memerintahkan malaikat yang keempat untuk mengembalikan dosa-dosanya. Malaikat keempat bertanya kepada Allah, mengapa ya Allah tidak memerintahkanku untuk mengembalikan dosa-dosa dia yang sudah diambil? Maka Allah menjawab bahwa tidak sesuai dengan kemuliaannya untuk mengembalikan dosa-dosanya, karena ia telah bersabar terhadap ujian yang berupa penyakit itu. Maka Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk melemparkan dosa-dosanya ke dalam lautan. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi itulah orang yang sakit itu memiliki keistimewaan di sisi Allah. Di antaranya yang pertama, mendapatkan pahala atas kesabarannya.
Yang kedua, dosa-dosanya dihapus melalui sakit tersebut. Yang ketiga, sakit itu menjadi sebab ia masuk ke dalam surga. Yang keempat, Allah mencatat satu pahala baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika seorang hamba mukmin sedang sakit atau safari membuat ia tak dapat melakukan apa-apa, maka Allah akan memberikan pahala ibadah yang biasa dilakukannya setiap harinya ketika ia sehat. Kalau yang sehatnya itu setiap hari sholat malam, kemudian ketika sakit dia tidak bisa sholat malam, tetap Allah menghitungnya dia sebagai orang yang sholat malam karena udah biasa setiap hari melaksanakannya. Lalu Allah meninggikannya satu derajat dari sebelumnya, dan orang yang sakit disejajarkan dengan orang yang terzalimi sehingga doanya tiada hijab penghalang. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah, takutlah terhadap doanya orang yang didolimi oleh kita. Kenapa? Karena doanya itu tidak ada penghalang sedikit pun antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka doa orang yang sakit itu makbul dan manjur. Maka ketika kita takziah, ingat kita mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar, menghibur dan memberi semangat untuk sembuh. Ya. Kemudian menghiburnya agar tidak, mengingatkannya agar tidak lalai dari kewajiban sholat 5 waktu dan mendoakan dia agar lekas sembuh. Dan ketika takziah kita juga minta didoakan oleh dia karena doanya makbul. Semoga sidang Jumat rahimakumullah kita dapat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian berupa penyakit apapun, seberapapun kita tetap sabar karena itu semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.